Leadership itu sebenarnya apa sih? Kalau kita cari Google paling sederhana, saya ambil satu definisi yang paling sederhana supaya nggak usah pusing. Itu apa sih? Action of leading of group of people or an organization. Leadership style gini ya, itu sebenarnya suatu fungsi dari gue bilang 4 faktor. Faktor pertama, karakter individu sendiri. Kamu lihat orang leader itu karakter orangnya beda, warnanya juga berbeda. Kedua, leader itu juga dipengaruhi juga oleh karena lingkungan sekitar. Dipengaruhi juga oleh yang namanya values, nilai-nilai kebudayaan. Leadership itu tergantung situasi dan orang yang terlibat. Ya. Oke. Nah, leadership styles di sini. Jadi gini, tadi kan kita sudah bicara 4 function yang mempengaruhi leadership styles. Ya nggak terlihat. Nah, Anda bisa melihat perbedaan presiden Donald Trump dengan Barack Obama, dengan Xi Jinping, dengan Michael Trudeau dari Kanada, itu memiliki berbeda. Nah, perbedaan itu untungnya ada yang sudah merumuskan. Oke, nah sekarang kita bicara yang namanya directive style. Directive style itu karakteristiknya dia memberi perintah dan mengharapkan yang diperintah itu ikut. Jadi comply. Sekarang directive style ini saya kasih Anda interactive style, tugas nih. Contoh, bayangkan organisasi yang bagaimana yang cocok begini, atau figur mana yang menampilkan ini. Tapi di luar, jangan di metadata. Sekarang ini disebut visionary style. Memberikan visi yang bersifat jangka panjang dan membuat orang itu selalu diinformasikan apa? Why? Kita mau menuju ke sini karena apa? Kalau militer kan enggak, maju tembak. Why-nya kan kita dikasih tahu kan? Kalau ini dikasih tahu why. Saya kasih contoh lah ya. Presiden Amerika Serikat mendaratkan manusia ke bulan dan pulang dengan selamat. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Kan enggak. Jadi dalam satu pidato yang namanya Presiden John F. Kennedy, di dalam sidang Abbas satu pidato, misi Amerika adalah misi bangsa ini. To fly people to the moon and arrive back safe. Dan dia datang ke NASA, semua dia ceritain, sehingga semua orang bersiap prepare apa? Bahwa misi dia tujuannya apa? Mendaratkan manusia ke bulan dan kembali dengan selamat. Dia kasih tahu why-nya nggak sih? Itu kan masih misi kan, masih ngomong what kan? Why-nya dia kasih tahu juga bahwa kalau Amerika berhasil itu, saya nggak tahu dikasih apa, orang bisa mikir gitu kan. Saya juga membayangkan juga, nggak baca juga, nggak nonton juga YouTube-nya. Bahwa kalau Amerika berhasil itu akan menempatkan Amerika di tempat negara dengan teknologi paling tinggi, betul? Dengan sendirinya masyarakatnya akan merasa bangga bahwa Amerika teknologi tinggi, sehingga masyarakat apa? Terbiasa punya culture teknologi. Efektif kalau leadernya itu bersifat expert, ya? Expert dalam hal mempengaruhi atau melontarkan suatu ide yang diterima.
sekarang contoh yang di Indonesia ada kan, titik beda siapa visionary style di luar metro data tapi polisi pasar, yang di luar yang APL Tower lah, supaya jangan salah paham. Jadi siapa? Itu visionary style jelas Pak Ciputra, ya kan? Karena hari ini ceritanya visinya masih dikenal, ya, merubah rongsokan sampah menjadi emas. Sekarang ini ada style yang ketiga menarik, affiliative style. Orangnya menciptakan harmonis. Jadi dia ada teman rasa sama sama. Anda merasakan nggak di dalam teman-teman Anda ada orang saja bang? Kayaknya sedikit kayaknya. Pokoknya orangnya nggak merasa. Kalau mungkin dia bisa menciptakan harmoni dari A atau B atau C, yang A-nya beda, B beda, C beda, dia bijak. Kalau bisa berteman lah, bijak. Affiliative style. Contoh figur di luar kita siapa, kita harus membayangkan dulu. Oke. Participative style. Ya. Jadi style ini itu minta ideas dari timnya, dan setelah itu kalau kita sepakat cari komitmen. Ya, karena dia bersifat partisipatif, unsurnya demokrasi. Nah, participative style, contoh organisasi gimana yang menerapkan ini? Contoh departemen yang gimana? Apa ya? Jadi saya kurang perikanan. Partisipatif perikanan. Oke, anyway. Contoh sebenarnya ya, kayak bangsa seperti Ernst & Young, Deloitte, terus adalah PricewaterhouseCoopers. Itu kan konsultan kan. Terus kemudian pace setting style, ya. Ini tipe pemimpin menerapkan standar yang tinggi dan istilahnya achieve target. Tapi kalau misalkan anak buahnya lelet, dia ambil alih. Dia ini memberi contoh, ya. Dan cara kerjanya begini, dia baik, dia kasih sampel, ya. Kemudian dia ini cenderung ya kurang begitu terlalu percaya delegasi full, kurang begitu percaya kepada orang yang sudah yang aman, dia delegasi, yang kurang aman dia masih kontrol. Contoh figur di luar gitu loh, atau kan? Pendiri Tesla, Elon Musk, ya ada contoh sebenarnya. Saya nggak bilang mungkin kurang itu tepat. Ya, nah ini adalah style yang terakhir. Ya, jadi coaching style dia selalu memperhatikan timnya itu pengembangan, development. Kamu ini kurang ini, kamu ini bagus ini, pertajam ini, tambahin 1 jam latihan ini kan bagus, itu perbaikin ini, ya. Tapi dia bersifat expert karena dia mungkin mantan yang mengerjakan itu, jadi dia tahu persis ini kurangnya apa. Ada 6 leadership style. Kembali sama gitu. Ada directive, ada visionary, affiliative, participative, pace setting, sama coaching. Ya. Directive sifatnya short term, efektifnya short term. Kecuali memang organisasi kayak gini kan nggak ada turunan lagi. Visionary long term. Ya. Affiliative short term.
harmoni itu nggak bisa berlangsung panjang, kan? Jadi pasti orang harus berespons, respons negatif, respons positif itu memang manusiawi. Nah, partisipatif itu karena orang mau dengar, kan? Pesetting, ya, siapa? Kan? Karena apa? Setiap saat kerjanya take over. Coaching, dokter. Sekarang sesi kedua kita mempelajari yang namanya leadership motive. Apa bedanya antara values dengan motive? Bedanya values itu outside in, ya, outside in. Kalau motive inside out. Kita bisa membungkus social motive itu hanya yang relevan buat kita. Pertama, saya sebut dulu motif pertama achievement, motif kedua affiliation, ada sama kayak hampir tadi isinya ya. Ketiga adalah power. Sekarang kita lihat achievement motif. Motif ini adalah apa? Mau exit target, ya. Jadi maunya mencapai target dan melebihi atau mengimprove performance orang lain atau performance-nya anak buah, ya kan? Jadi hari ini tidak hanya boleh saja dia mau yang kejar target, tapi bisa juga dia mau timnya kejar target. Jadi tidak hanya dia sendiri, ya. Jadi motif ini bisa untuk dia, bisa untuk timnya, bisa untuk organisasinya. Ya. Jadi ini orang yang bersifat apa? Motif yang keluar kita adalah motif achievement. Affiliation, ya. Ini selalu maintain yang bersifat namanya relationship sosial. Power motive, ya. Ini adalah motif yang keluar dari orang yang ingin membuat impact, ingin membuat pengaruh, ya. Jadi dia istilahnya apa? Kalau dia istilahnya motif ini ingin mendapat, ada unsur cenderung apa namanya supaya ada istilahnya orang nurut karena apa dia punya ide atau dia punya apa namanya tingkah laku, kan? Atau dia juga cenderung ingin mendapatkan kekuasaan atau ingin supaya apa yang dijelaskan itu orang nurut. Sekarang, bisakah kalian mengukur, ya, mengukur dalam suatu skala ini achievement, ini affiliation, ini power, ini derajatnya 0 sampai 100. Saya kok susah membayangkan orang achievement tinggi, affiliation tinggi, power tinggi. Tapi ada juga orang yang begini. Tapi nothing is wrong, nothing is right. Hingga kepada titik atau kesimpulan daripada tren ini. Ya. Tren ini tujuannya ya, kita ingin learning, ya, belajar tentang leadership style dan individual motive yang berguna untuk pengembangan SDM dan pengembangan sumber manusia. Ya. Jadi ingat, tidak ada leadership style atau individual motive yang paling benar, yang paling baik, dan juga tidak ada yang salah atau yang kurang baik. Tetapi lebih kepada penerapan leadership style atau individual motive yang mana yang lebih cocok pada situasi yang mana, organisasi yang berbeda, atau keadaan yang sumber dayanya berbeda. Gitu ya.